Bisa dengar ya? Diambil Bisa, dari, bisa. Diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Venesia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, saudari, Bapak Ibu, Pastor langsung memberikan renungannya ya. Iya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ungkapan Yesus, I trust in you, bukan hanya mengungkapkan bahwa kita percaya Yesus itu anak Allah, atau Yesus adalah sabda yang sudah menjadi manusia, atau Yesus itu Mesias. Tetapi mau mengatakan bahwa kita percaya kepada seorang pribadi. Yesus adalah andalanku. Kepadanya saya mempercayakan hidupku. Dalam perjalanan hidup kita, kita tentu sudah mengalami juga akan kasih-Nya lewat rupa-rupa cara. Lewat rupa-rupa pengalaman dalam kehidupan kita. Kasih-Nya lewat sesama, entah itu orang tua, atau teman, guru, dan lain-lain. Dan juga kita mengalami kasih Tuhan lewat bermacam-macam peristiwa dalam hidup kita. Dan walaupun mungkin hidup kita di masa lampau ada banyak kesalahan dan dosa, tapi kita berani berkata, I trust in you. Kita percaya belas kasih-Nya. Kita percaya Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan tidak memandang masa lampau seseorang, tapi karena
kerahimannya, Ia selalu membuka bagi kita masa depan yang baru. Saudara, saudari, kita baru saja merayakan Natal. Merayakan kerahiman Allah kepada manusia. Dosa merajalela sehingga manusia ada dalam kondisi tidak selamat. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak mampu mengusahakan dan tidak mampu mencapai keselamatannya di dunia maupun keselamatan di surga. Natal telah menyatakan kepada kita bahwa Allah sendiri dalam diri putranya Yesus Kristus datang menjadi manusia dan tinggal di tengah manusia untuk menyelamatkan kita. Yesus mencintai dengan hati manusiawi. Hal itu berarti bahwa hati Yesus mengenal segala perasaan positif dan perasaan negatif yang dialami oleh setiap manusia. Hati Yesus mewahyukan hati Allah. Belas kasih dan kerahiman Allah memang mutlak dibutuhkan manusia agar manusia dapat diselamatkan. Kerahiman Allah ditunjukkan kepada kita secara tuntas di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Darah Kristus yang tertumpah di kayu salib membasuh kita yang sering jatuh dalam dosa, bahkan sering kita yang bergelimang dalam dosa. Wafat dan kebangkitannya senantiasa mengembalikan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari, kesadaran akan kerahiman Allah ini mengajak kita umat beriman untuk terus-menerus menyesali dosa-dosa dan memohon kepadanya untuk senantiasa mencurahkan belas kasih-Nya kepada kita yang masih bersiara di dunia ini. Saudara-saudari, kerahiman Allah mengundang kita juga untuk terlibat dalam karya belas kasih-Nya dengan menjadi alatnya untuk menyebarkan belas kasih-Nya kepada sesama kita, khususnya mereka yang bergelimang dalam dosa supaya bertobat. Dan juga kepada mereka yang menjadi korban kedosaan manusia, mereka yang tersisih, mereka yang miskin dan menderita, agar mereka percaya kepada belas kasih-Nya. Kita adalah gambar Allah, gambar kerahiman-Nya di dunia ini. Dan Allah menghendaki agar semua orang mengalami belas kasih dan kerahiman-Nya. Saudara-saudari, kerahiman dan rahmat belas kasih-Nya itu juga mendorong kita untuk senantiasa memelihara dan mengembangkan iman kita. Semakin kita percaya dan mengandalkan Dia,
semakin berlimpah rahmat belas kasih-Nya. Bacaan Injil pada hari ini yang tadi saya baca, kita belajar dari perempuan Siro Venesia. Arti seorang yang percaya akan belas kasihan Tuhan. Ia memohon belas kasih dan kerahiman. Memang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak perempuannya yang kerasukan setan. Dia sungguh orang beriman. Karena itu, ketika ia tahu bahwa Yesus ada, ia segera datang dan tersungkur di depan kakinya, di depan kaki Yesus. Walaupun pandangan pertama, Yesus tampaknya tidak memperdulikan permohonannya. Ternyata Yesus hanya menguji imannya. Yesus melontarkan guyonan yang biasa pada waktu itu dipakai oleh orang Yahudi yang mengibaratkan orang kafir sebagai binatang, sebagai anjing, dengan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata-kata Yesus itu bukan untuk menghina atau mengabaikan permohonan ibu itu, tetapi hanya mau menguji imannya. Karena itu, dengan yakin ibu yang beriman itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing-anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Biar hanya remah-remah dari roti itu, tetapi anjing-anjing juga merasakan, menerima dari roti makanan yang sama. Jawaban ini mengagumkan Yesus akan imannya, dan ia dipuji Yesus karena imannya itu. Jadi saudara-saudari, barang siapa yang dengan sepenuh hati beriman kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Walaupun penuh cobaan hidup. Oleh karena itu, iman harus terpelihara dan tetap teguh. Kita menghidupi iman kita. Walaupun sering seakan-akan doa kita tidak didengarkan. Saudara-saudari, dalam kitab suci, sering kita juga membaca bagaimana cara Yesus mendekati orang, yakni dengan penuh belas kasihan dan pengertian. Cara Yesus ini berdaya guna untuk mengobati sikap acuh tak acuh terhadap Allah dan sikap egoisme terhadap sesama. Kerahiman Tuhan memampukan orang untuk mengandalkan Dia, serta memampukan orang untuk menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan, baik kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi, serta menguatkan hati dalam perjalanan hidup ini dan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan karya-karya kita. Saudara-saudari, lewat pengalaman akan kasih dan kerahimannya, semoga orang terdorong untuk
terdorong untuk dibebaskan dari sikap acuh tak acuh, sikap egoisme, sehingga terjadi suatu pembaruan dalam hidupnya. Baik itu dalam kehidupan pribadi, dalam hidup bermasyarakat, maupun dalam hidup berkeluarga, dan juga dalam kehidupan menggereja. Praktek nyata dari kehidupan umat yang telah diselamatkan oleh kasih kerahiman ilahi adalah mau membangun hidup bersama yang diwarnai oleh sikap saling mengasihi, sikap saling berbagi, dan saling meneguhkan, dan saling mau menyembuhkan satu dengan yang lain. Semoga demikian. Terima kasih kepada Romo Fransiskus Mandagi atas renungan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga menyadarkan kepada kami bahwa bacaan kitab suci hari ini menjadi keteladanan iman bagi kita. Mari kita